Assalamualaikum, hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke masjid. Lihat. Kenapa, sayang? Naik kemana? Ke menara? Kenapa? Sinar mataharinya. Yuk kita lihat ya. Ini matahari panas sore ini. Ini dia. Tinggi banget. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau jalan-jalan sore ke Masjid Darussalam. Besar banget. Ada yang udah pernah sholat di Masjid Darussalam Komplek Pertamina Prabu Mulih belum? Ini ada yang tahu sejarahnya nggak? Saya mau kasih tahu info ya. Nanti kita lihat tuh. Masjid ini terletak di Komplek Pertamina EP Region Sumatera Prabu Mulih. Kita lihat yuk, masjid ini diresmiin pada waktu kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah serta partisipasi masyarakat dan pekerja Pertamina Do Hulu, daerah operasi Hulu Prabu Mulih, tanggal 19 Januari 2002 Masehi, tahun 2002 nih. Bertepatan dengan 5 Zulqa'dah 1422 Hijriah. Diresmikan oleh, pada saat itu general manajernya itu Pak Kun Kurneli. Ini waktu diresmiinnya, tapi bukan berarti masjid ini baru ya teman-teman. Ayo, ini tangganya tinggi banget. Kita naik. Kalian tahu nggak, masjid ini dibangun di dataran tertinggi kota Prabu Mulih. Di dataran tertinggi di kota Prabu Mulih itu ya Masjid Darussalam Komplek Pertamina ini. Pelan-pelan nak, hati-hati. Nah, ini menara. Iya sayang, nih menara. Nih menaranya ini, atasnya ini bentuk nanas, dikarenakan Prabu Mulih itu sebutan lainnya itu kota nanas. Tinggi menara ini teman-teman, tingginya ini 36 meter. 36 meter tingginya, dengan tiang pancang diameternya itu 50 dengan kedalamannya tuh 18 meter. Jadi pondasinya ini 18 meter ke bawah. 18 meter ke bawah. Pak Fikri. Ibarat kata itu kayak paku buminya itu ya. Itu ada 12 batang tuh. Terus tapak pondasinya itu 6 kali 6 kali 1 dengan konstruksi baja beton. Tuh aku sharing tuh ya biar tahu. Mungkin ada yang bapaknya pernah dulu kerja di Pertamina, atau mungkin bahkan orang Pertamina sendiri ada yang nggak tahu. Nih kita kasih tahu, ini dibangun ini tahun 2009. Nih dibangunnya 2009, diresmiin tahun 2010 seperti itu. Nah ini masjid, pelan-pelan. Ini luas tanahnya ini 60 kali 80, berarti 4.800 meter persegi. Luas nih sayang. Bagian depannya doang nih. Sebelah sana ada lagi. Ini baru megang. Suatu kesepakatan antara anak dan ayah. Di sini kamar mandinya itu untuk laki-laki dan perempuan itu beda ya. Laki-laki yang perempuan itu dibedain. Kalau perempuan itu di dalam. Ini mah buat laki-laki. Nih toiletnya di sini. Bisa masuk dari dalam juga. Ini toiletnya lah gitu. Ini tempat ngambil uduknya. Tempat ngambil uduknya itu ada di dalam sama ada di luar. Gitu. Karena ada corona, disiapin buat tempat cuci tangan, dan ini ada sabunnya juga. Di seberang sana juga ada.
Ini banyak CCTV. CCTV di Masjid Darussalam ini banyak banget. Di sini CCTV-nya tuh. Terus di sana situ ada. Terus ini tempat marbotnya itu tinggal nginep lah gitu. Ini ngambil uduknya tuh ada yang di dalam. Ini masuk di dalam juga, ini ada tempat ngambil uduk juga. Nah di sini kamar buat marbotnya. Pintu sana itu kantor buat sekretaris BDI-nya. Ada sofa juga di dalam situ. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Amin. Nah, itu kan ada kan CCTV-nya kan. Tuh. Itu juga tuh, satu di sini, satu di sini. Dilarang merokok. Adab-adab seputar masjid tuh. Sibukkan diri dengan ibadah, sholat 2 rakaat sebelum duduk di saf depan tuh yang paling utama. Berdoa di antara azan dan iqomat, dan berteriak dan membuat gaduh. Tutup bagian runcing senjata. Tidak boleh berjual beli dan mengumumkan mencari barang hilang. Jangan lewat di depan orang sholat, tuh nggak boleh. Tetap di masjid setelah azan, jangan berjalan melangkahi pundak orang. Ini membersihkan masjid dari kotoran, menjauhkan dari bau yang tidak sedap. Ini ada keterangannya. Mendahulukan kaki kanan dan membaca tuh kalau seandainya mau masuk ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar dulu kan kaki kiri dan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah ini catatan hadisnya, tadi kan ada tulisannya kan. Dan sibukkan ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini ada catatan hadisnya tuh gitu teman-teman. Kita masuk ke depan, ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Nih dalamnya seperti ini, ada jam besar kiri kanan. Mahal nih jam. Masjid ini nggak ada AC-nya, jadi dia plafonnya tinggi. Nah jadi tinggi masjid ini tadi kan 16 meter ya, sudah saya informasiin tadi. Terus ini kubahnya, kalau malam dia ada lampu warna biru gitu. Kubahnya ini 17 meter diameternya. Tuh ada lampu gantung 17 meter. Itu tempat pembatas antara cowok ceweknya. Ini karena corona kan dibatas-batasin tuh, batasnya berjarak. Karena ini masjidnya tinggi, jadi semuanya kipas dan gak ada AC-nya. Di sini ada ruangan juga. Itu ada mihrab buat imam, buat sholat juga. Ada pintu juga di sebelah kanan, itu ada pintu. Di sebelah sini ada juga ruangan kayak buat sound system dan segala macamnya. Waktu-waktu sholat juga ada TV juga. Penayangan sekitar di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah. Nah untuk cewek atau akhwat, untuk para kaum wanita, kamar mandi ataupun ruang rias buat benerin kerudung atau apa gitu, tempat ngambil wudhu, toiletnya di sana. Tapi nggak usah masuk ya. Tuh ada orang yang mau masuk, kita nggak usah. Ada orang. Ini ada buku-buku. Masjid ini dibuatnya itu dari tahun zaman Belanda. Nih sisi sebelah belakangnya paling tinggi datarannya. Ini ruangan juga, tapi kayaknya buat gudang ya, naruh terpal kalau ada Idul Fitri atau ada apa. Di situ juga ruangan juga. Ini kamar mandi yang sebelah sini. Tadi kan sebelah sana kita lihat, ini kan kita ke sebelah sini. Kamar mandi, toilet, terus tempat ngambil wudhu sebelah sini. Tempat buat nyimpen air.
Nih halamannya bisa dilihat kan, luas. Oh, stop. Orang pada lewat jalan sore. Keseluruhannya itu 60 kali 80 luas tanahnya. Itu kenapa ada tenda, karena kalau sholat Jumat takutnya itu kekurangan. Kalau nggak salah gaji karyawan Pertamina itu per bulan itu dipotong juga buat pembangunan masjid ini. Ini granit sini, keramiknya ini granit loh. Ini selama masjid ini berdiri dan digunakan untuk dakwah, sholat, ini pahala-pahala para karyawan Pertamina yang dulu ini ngalir ini, sangat bermanfaat. Ini adalah investasi dan bisa juga disebut dengan deposito akhirat ini, lebih dari deposito di bank. Memang nggak begitu ngerasain, setelah meninggal baru ngerasain manfaatnya. Oh, ini simpanan dulu waktu sumbangan bangun masjid di Darussalam. Seperti itu. Nah, besarannya berapa dipotong ya nggak tahu. Saya ucapkan terima kasih buat para bapak-bapak, ibu-ibu yang mengeluarkan, menyisihkan dan memberikan sumbangannya untuk Masjid Darussalam ini. Itu tulisan Masjid Darussalam itu suka ada lampunya loh. Kalau malam ada lampunya. Masya Allah. Dulu waktu masih sekolah sama temen di sini, sholat taraweh saling jemput, Masya Allah, adem banget. Walaupun masjid ini nggak pakai AC tapi rasanya itu adem. Maaf ya goyang-goyang, masih amatiran buat ini menaranya dengan tinggi 36 meter. Di atasnya ini kubahnya itu kayak nanas. Itu puncak menaranya itu dikarenakan Prabu Muli Kota Nanas. Ini dibangun pada tahun 2009. Dan diresmikan pada 28 Juni 2010. Tiang pancangnya itu kayak paku buminya itu 50 cm kayaknya ya, kalau nggak salah. Kedalaman ke bawah ini 18 meter dengan paku bumi sebanyak pasang buminya itu ya, kayak pancang buminya itu kayak paku buminya itu 12 pieces, 12 batang. Pondasinya ini 6 kali 6 kali 1, 36 meter. Nih kalian, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, dan para bapak ibu yang pernah kerja di Pertamina, yang pernah nyumbangin uangnya. Menara ini 36 meter tingginya dan dibangun pada tahun 2009, diresmikan tanggal 28 Juni 2010. Aku ulangin lagi ya. Nah, ini Masjid Darussalam, luas tanahnya ini 60 kali 80, luas bangunannya 40 kali 40, luas lantainya ini 30 kali 30, luas atapnya pun 40 kali 40, terus diameter kubahnya ini yang tadi kita udah lihat ke dalam 17 meter, dan tinggi masjidnya ini 16 meter tinggi masjidnya. Ini masjid ini pertama kali dibangun pada zaman Belanda tahun berapa ayo? 1938 Masehi. Dalam bentuk segi 8, dan itu pertama kali ya dalam disebut tuh zaman BPM, zaman perminyakan Belanda. Tahun 1997 direnovasi dan diresmiin 19 Januari 2002 atau bertepatan dengan 5 Zulqaidah 1422 Hijriah oleh pada saat itu general manajernya itu Bapak Kun Kurneli. Dulu sebutannya itu Pertamina EP
Doh, region Sumatera. Doh itu daerah operasi hulu. Demikian vlog saya jalan-jalan hari ini. Semoga bermanfaat informasinya. Jadi kalian yang udah pernah tinggal di sini, ikut orang tua ataupun bapak ibu yang kerja di sini, mungkin ada yang belum tahu sejarahnya, jadi tahu. Semoga bermanfaat. Kalau informasi ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya, atau teman-teman yang sama-sama udah pensiun, atau teman-teman yang dulu pernah tinggal di sini. Tuh Ka'bahnya. Mohon maaf atas penayangan yang jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.